Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, jangan pernah la tata'alla bil ilma li halatin wa la tatrukuhu li halat. Jangan pernah kamu belajar agama itu karena 3 perkara. Dan jangan pernah juga kamu tinggalkan ilmu agama itu karena 3 perkara. Jangan pernah kamu belajar agama litumariyabi, untuk jadikan ilmu agama itu sebagai sarana untuk berdebat. Bukan. Belajar agama itu bukan untuk memenangkan argumentasi berdebat, bukan. Tapi kita belajar agama itu untuk apa? Untuk kita tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agama itu biar kita mampu memposisikan dirinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agama itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita, bukan untuk menampilkan ini saya nih, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk kita berdebat biar dikatakan pandai dan piawai dalam berbicara, bukan. Tapi untuk apa? Mengangkat kebodohan dari dirinya itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu agama itu enggak ada yang bisa sebanding dengannya bagi orang yang tulus ikhlas niatnya. Apa niatan yang benar ketika menuntut ilmu? Kata beliau, yanwi rabbal jahli an nafsihi an ghairi. Dia niatkan belajar agama itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Mengajak semuanya, mari kita semangat belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita. Jangan baru sedikit belajar agama kemudian kita pakai untuk berdebat di dunia nyata maupun dunia maya. Rugi kita. Jangan pakai ilmu tersebut untuk kita pakai berdebat, jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya kata beliau, dan jangan pernah kamu belajar agama lituraiyabi, untuk kamu pamerkan, untuk kamu berbangga dengannya. Nggak boleh. Belajar agama itu bukan untuk kemudian kita tampil di depan umum, hubbun tasaddur, ingin tampil di depan umum, ingin agar mata manusia itu tertuju sama kita untuk mencari popularitas. Bukan. Justru semakin kita belajar agama, semakin membawa kita untuk rendah hati kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang semakin bertambah ilmunya, kemudian semakin dia meremehkan orang lain, semakin dia melecehkan orang lain, semakin dia menganggap dirinya sebagai orang yang wah dan sempurna, demi Allah, itu bukan ilmu yang bermanfaat itu. Kita belajar juga dari ilmu apa? Padi semakin berisi semakin merunduk. Itu yang seharusnya membawa kita semakin belajar agama, semakin tahu diri kita. Ilmu agama itu luas. Kita baru belajar berapa tahun, jemaah? Kita baru ngabisin kitab berapa, jemaah sekalian? Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita pamerkan? Bahwa ilmu itu tujuan utamanya untuk kita pelajari, untuk diamalkan. Kalau enggak bahaya, repot. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran yang kamu hafal itu, kata Nabi SAW, bisa menjadi hujjah yang menolong kamu, membawa kebaikan buat kamu. Kapan? Kalau kamu baca, kalau kamu tadabburi dan kamu amalkan. Aw alaik. Ataukah bisa jadi Al-Quran itu akan membawa petaka buat kamu, dihafal, dibaca, direnungi, tapi nggak diamalkan. Baca Al-Quran, wa'bud rabbaka, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk bertauhid, berbakti kepada orang tua, malah melawan sama orang tuanya. Baca Al-Quran tentang berbuat baik kepada tetangga, nyakitin tetangganya, alhamdulillah. Diamalkan.
diamalkan. Ilmu itu bukan untuk dipamer, ilmu itu bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk diamalkan, untuk kita menjadi hamba yang lebih baik, untuk kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih, jangan pernah jadikan ya ilmu itu untuk berbangga diri, untuk kita pamerkan. Jangan pula belajar agama untuk jadikan sebagai ajang berdebat. Tinggalkan, kecuali pada kondisi tertentu kita merok dan memberikan bantahan kepada orang-orang yang susah dan menyimpang, itu memang pada tempatnya. Tapi kalau di antara kita, ya ngapain jemaah sekalian? Ngapain? Wah, juz amalnya kita masih belepotan. Oh, hafalan Qurannya kita masih 30 juz 30 mentok. Nahwunya baru masuk di al-jurumiyah. Tapi kalau berdebat luar biasa. Wala tatruku li talatin, dan jangan pula kamu tinggalkan, tidak mau belajar agama karena 3 perkara. Yang pertama, zahadatan fihi, karena udah merasa cukup. Itu bahaya, itu penyakit. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu agama yang kita miliki. Nasihat untuk kita semua, siapapun dia, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Kapan kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, itu sudah menjadi senjata syaitan untuk membuat kita malas belajar agama. Itu sudah menjadi celah bagi syaitan untuk kita meninggalkan majelis ilmu. Karena saya sudah mondok 4 tahun, karena saya sudah belajar di Madinah, di Yaman, di Mesir, akhirnya nggak mau lagi. Nggak boleh jemaah, nggak boleh, harus terus kita belajar terus. Masih banyak buku-bukunya para ulama yang belum kita baca, masih banyak kitab-kitabnya para ulama yang perlu kita telaah. Jangan pernah merasa zuhud dengan yang namanya ilmu agama. Terus dicamkan baik-baik dalam dirinya kita. Jangan terlewatkan satu hari dalam hidupnya kita tanpa adanya penambahan ilmu agama. Itu harus menjadi targetnya kita. Jangan terlewatkan satu hari dalam hidupnya kita tanpa penambahan faedah dan ilmu agama. Rugi kita. Kemudian yang berikutnya kata beliau, dan jangan kamu tinggalkan belajar agama itu karena apa? Ridwan bil jahl, karena kamu rela dengan kebodohan pada diri kamu. Jemaah, hidup cuma sekali. Betapa ruginya kalau kehidupan yang sekali itu kemudian kita bodoh dan tidak tahu terhadap urusan agamanya kita. Betapa ruginya kita. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, kalau kita nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Jerman, no problem, nggak masalah. Tapi jangan relakan dirinya kita bodoh terhadap urusan agamanya kita. Belajar kita. Mau bimbing apa istrinya kita, anaknya kita, kalau bukan dengan ilmu agama? Bagaimana mungkin kita bisa tampil menjadi pegawai yang baik kalau tidak dengan bekal ilmu agama? Betul kan? Gimana mungkin kita bisa tampil menjadi warga negara yang baik kalau bukan dengan ilmu agama? Ya. Jadi gak boleh tinggalkan semua itu karena sudah rela dengan kebodohan pada dirinya itu. Gak boleh. Angkat kebodohan dalam diri. Alhamdulillah di tempat kita ada masjid. Alhamdulillah di tempatnya kita ada ustaz-ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar agama di sisinya, dimanfaatkan itu. Kalau kita berada atas sebuah kenikmatan, jaga kenikmatan tersebut. Kata penyair Arab, fa idza kunta bi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Kalau kamu berada di atas kenikmatan, jaga kenikmatan tersebut, jangan dimaksiati. Sudah ada masjid, sudah ada ustaz, kitanya yang kendor, nggak mau belajar, bisa jadi dicabut nikmat tersebut, dibuat ustaznya kita pindah,
dibuat masjidnya kita nggak ada lagi. Ya jemaah, di daerah-daerah itu, di beberapa daerah masjid aja nggak punya mereka. Ada yang punya masjid tapi nggak ada yang bisa ngajarin mereka. Alhamdulillah di tempatnya kita ada semuanya. Dijaga, disyukuri, jangan dikufuri, jangan berpaling dari majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, sempatkan dan paksakan dirinya kita untuk tetap belajar ilmu agama, untuk kita tetap berada dalam majelis ilmu. Jangan lupa, kita hidup di zaman yang penuh dengan hantaman syahwat dan syubhat. Kalau kita nggak bentengi diri dengan ilmu agama, bahaya, bisa ngikutin arus kita. Maka di kesempatan yang singkat ini berharap kepada ikhwah dan akhwat, para ummahat yang berada di tempat ini untuk terus semangat belajar agama. Itu ibadah yang mulia di sisi Allah. Belajar agama itu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesinya kita, sempatkan, paksakan, jangan rela kita bodoh dalam urusan agamanya kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan pahamkan urusan agamanya. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah akan dijauhkan dari ilmu agama. Mau kita menjadi orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, mau kita dijauhkan dari ilmu agama, jangan pernah rela, lawan. Iblis itu paling demen kita bodoh terus. Syaitan itu paling senang kita bodoh terus dalam urusan agama. Kenapa? Biar kita mudah untuk dipecundangi sama dia, biar kita mudah untuk terombang-ambing dalam urusan agamanya kita, biar kita mudah terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fiik. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Ingin berlama-lama tapi qadarullah wa syafa'al, pesawatnya jam 10 lewat 50, takut